Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Pada video kali ini aku akan share 5 resep cake ketagih yang viral banget. Antara lain adalah resep cake coklat ketagih. Yang kedua adalah cake pandan keju ketagih. Dan yang ketiga adalah si cantik cake neapolitana ketagih. Untuk yang keempat adalah cake red velvet ketagih. Sedangkan yang kelima adalah cake ketagih paling unik, yaitu cake matcha orange ketagih. Semoga dengan adanya video kumpulan cake ketagih ini memudahkan kamu menemukan resep cake ketagih yang paling kamu suka. Jadi selamat menyaksikan ya teman-teman. Kali ini aku akan membuat cake coklat yang berseliweran di FYP ku dan ngebuat aku ngiler, jadi pengen nyobain kue ini. Sebenarnya kue coklat ini bisa berseliweran karena viral di negara Malaysia. Ya, ini adalah cake coklat ketagih. Kue ini identik dengan rasanya yang moist, serta ganas coklatnya yang mengkilap cantik. Kebayang deh gimana rasa enaknya kue coklat ini. Dan kali ini aku akan buat versi ekonomisnya, tanpa telur, tanpa gelatin, tanpa whipped cream, dengan cara buat yang super mudah, gak perlu oven dan gak perlu mixer. Tapi jangan khawatir, rasanya tetap enak banget. Resep ini patut banget untuk kamu coba di rumah dan cocok banget juga untuk jadi ide jualan kamu. Oke, pertama-tama kita panaskan dulu kukusannya. Lalu siapkan wadah, masukkan 130-150 gram gula, sesuaikan dengan selera kamu. Ini aku pakai hanya 130 gram aja. Setelah itu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu masukkan 240 ml susu cair. Untuk versi ekonomisnya bisa kamu larutkan 1 saset susu bubuk ke dalam air hingga volumenya sama dengan susu cair yang aku masukkan tadi. Lalu tambahkan 60 ml minyak. Ini aku pakai minyak goreng biasa ya. Setelah itu bisa kita aduk rata semuanya hingga gula larut. Oh ya, kamu juga bisa menambahkan vanilla essence atau vanilla bubuk ke dalam adonan ini ya. Setelah gula larut, tambahkan 150 gram terigu serbaguna. Untuk terigu dan bubuk coklatnya nanti aku ayak semua agar lebih mudah larut dan tidak ada adonan yang bergerindil. Setelah itu tambahkan 50-60 gram coklat bubuk. Jika kamu memakai coklat bubuk yang pekat bisa menggunakan 50 gram aja ya. Gunakan coklat yang berkualitas baik agar hasil kuenya itu bakal nyoklat banget rasanya. Lalu terakhir tambahkan 1 sendok teh baking powder. Aduk rata semua bahan-bahan ini. Usahakan semua bahan dapat tercampur rata, tapi juga jangan over mixing ya. Takutnya nanti adonan kuenya jadi bantet. Setelah itu ini aku siapkan loyang 18 cm. Loyang ini sudah aku oleskan margarin, lalu aku lapisi dengan kertas baking. Saranku pakai kertas baking yang agak panjang, jadi nanti lebih mudah mengeluarkan kuenya dari loyang. Setelah adonannya masuk, kita hentak-hentakan dulu agar udara dalam adonan yang terperangkap bisa keluar. Setelah itu kita kukus kuenya dalam kukusan yang sudah panas seperti ini. Kukus selama 30 menit hingga matang. Jangan lupa kamu bungkus tutupnya dengan kain seperti ini ya, agar uap airnya tidak menetes. Dan ini sudah 30 menit, kuenya sudah matang. Ini aku cek memastikan apakah kuenya sudah matang sempurna. Dan ini sudah tidak ada yang menempel ya adonannya, tandanya kuenya sudah matang. Setelah itu kita angkat dan diamkan kuenya hingga benar-benar dingin. Sambil menunggu kuenya dingin, kita bisa buat ganas coklatnya. Pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan 200 ml susu cair. Dan untuk membuat ganas coklat ini lebih tahan terhadap suhu ruang, ini aku tambahkan bubuk agar-agar sebanyak setengah sendok teh. Bubuk agar-agar ini sebagai pengganti gelatin ya. Setelah itu kita aduk rata semuanya. Jika bubuk agar-agarnya sudah larut sempurna, lalu nyalakan api kompor dan masak hingga susu shimmering. Maksud dari shimmering adalah ada buih kecil-kecil di pinggiran panci susunya. Jadi kita cukupkan memasaknya sampai sini, jangan sampai mendidih banget ya susunya. Setelah itu kita siapkan 200 gram dark cooking coklat, lalu masukkan susu panas ke dalamnya. Setelah itu tinggal kita aduk rata hingga semua coklatnya mencair. Oh ya, jika kamu menggunakan gelatin, kamu bisa mencampur gelatin pada tahap ini ya.
Caranya, gunakan setengah sampai 1 sendok teh gelatin yang sebelumnya sudah kamu larutkan dulu dengan air panas. Lalu tinggal kamu campurkan ke adonan ganasnya. Lalu biar hasil ganasnya mengkilat, ini aku tambahkan 1 sendok makan margarin. Kalau kamu punya mentega, bisa kamu gunakan, nanti hasil ganasnya akan lebih wangi. Setelah itu aku cek dulu ini kuenya sudah dingin, dan kuenya akan aku balik agar permukaan yang rata di bawahnya itu menghadap ke atas. Tapi ini opsional aja ya. Dan ini kertas bakingnya aku pakai lagi agar nanti lebih mudah mengangkat kuenya dari loyang. Setelah permukaan bawah kue ini sudah menghadap ke atas, aku simpan lagi kuenya ke dalam loyang. Setelah itu baru kita masukkan ganasnya, dan ini ganasnya sudah mulai agak mendingin jadi lebih kental daripada sebelumnya. Jadi langsung aja kuenya kita siram dengan ganas coklat yang sudah kita buat tadi. Dan agar hasil kuenya mulus, jika ada gelembung-gelembung udara seperti ini di ganasnya, bisa kita hilangkan gelembungnya dengan cara menusuknya dengan lidi. Setelah itu, ini kuenya akan aku simpan ke dalam kulkas selama 2-3 jam hingga ganasnya set. Dan ini ganasnya sudah set semua ya. Ini langsung aku keluarkan dari loyangnya. Dan karena sisa kertas bakingnya agak kecil di loyangnya, jadi agak susah ya mengeluarkan kuenya dari dalam loyang. Jadi saranku gunakan kertas baking yang lumayan panjang agar nanti lebih mudah dalam mengeluarkan kuenya dari loyang. Dan kuenya ini langsung aku simpan aja di atas tatakan kue sambil dilepaskan pelan-pelan dari kertas bakingnya. Untuk resep ganas coklatnya sendiri rata-rata ada yang memakai gelatin, ada yang tidak. Tapi karena gelatin itu lumayan susah dicarinya, dan aku tetap ingin mendapatkan ganas yang bisa tahan terhadap suhu ruang jadi nggak cepat meleleh. Jadi gelatinnya aku substitusikan dengan agar-agar. Dan hasil ganasnya tetap cantik, serta tidak mudah meleleh di dalam suhu ruang. Jadi lebih mudah dalam menyimpannya, terutama untuk kamu yang ingin berjualan kue ini. Dan ini hasil ganasnya, walaupun tidak memakai whipped cream maupun gelatin, ganasnya tetap mulus dan mengkilap. Dan pastinya pun rasanya enak banget. Sama sekali nggak ada tekstur getas dari agarnya. Dan ini kuenya aku potong-potong per porsi. Dan memang biasanya cake coklat ketagi ini dijual dalam keadaan sudah dipotong-potong seperti ini. Untuk resep kali ini bisa mendapatkan sekitar 24 pieces. Lumayan banyak kan jumlahnya? Oh ya, untuk kuenya sendiri, rasanya itu lembut dan moist, walaupun nggak pakai telur sama sekali. Oh ya, rasa kuenya itu persis banget sama brownies kukus loh. Padahal sama sekali nggak pakai coklat blok ya di dalamnya. Jadi walaupun dengan bahan-bahan yang sederhana, hasil kuenya itu maksimal banget deh. Patut banget untuk kamu coba di rumah. Untuk penyimpanannya sendiri, aku sarankan tetap disimpan di dalam kulkas ya, walaupun ganasnya tidak cepat meleleh. Simpan di dalam wadah kedap udara agar kuenya tidak kering. Kali ini aku akan membuat kue cantik yang tentunya enak banget rasanya. Cake ini terinspirasi dari cake coklat ketagih yang kemarin aku buat. Walaupun terinspirasi, kue ini jelas-jelas berbeda banget ya. Base cake-nya aku pilih rasa pandan, tentunya dengan rasa dan tekstur yang super moist. Sedangkan toppingnya yang berpola daun seperti ini, itu terbuat dari keju. Walaupun tidak terbuat dari ganas coklat, topping kejunya ini tetap terlihat cantik. Gak kalah lembut dan glowing. Selain itu juga cita rasanya sangat berbeda. Bagi yang kurang suka coklat, ini cocok banget untuk kalian coba. Pertama, kita panaskan dulu kukusannya. Kalau kalian pakai kukusan biasa, jangan lupa tutupnya diberi kain dulu. Lalu, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Setelah itu, kita tambahkan gula sebanyak 200 gram. Walaupun kue ini hanya menggunakan 1 telur, tapi jangan khawatir, rasa kuenya tetap enak, lembut, dan moist banget. Setelah itu, telur dan gula ini kita aduk dengan whisk saja, nggak perlu pakai mixer. Aduk terus hingga adonannya terlihat lebih pucat, serta mengembang seperti ini ya. Setelah itu kita masukkan 250 ml santan. Ini aku menggunakan santan instan sebanyak 1 saset yang kecil. Lalu tambahkan air sampai 250 ml. Dan tambahkan 1/4 sendok teh garam. Semua bahan-bahan ini lalu kita aduk hingga gulanya tercampur rata ya.
Setelah tidak terlihat lagi buliran-buliran gulanya, bisa kita masukkan 200 gram terigu. Sebelum itu kita tambahkan juga 2 sendok makan susu bubuk. Agar lebih mudah mencampurnya dan hasil adonannya halus tidak bergerindil, jadi ini tepung dan susunya aku mash dulu. Dan ini tepung dan susunya sudah masuk semua, bisa kita aduk rata ya. Aduk hingga adonannya menyatu rata seperti ini. Jangan terlalu banyak juga mengaduknya karena takutnya nanti jadi bantet kuenya. Setelah itu masukkan setengah sendok teh baking powder kalau kalian pakai yang double acting. Kalau pakai yang non double acting pakai 1 sendok teh ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking soda. Dan tadi aku lupa, aku juga udah nambahin 1 sendok makan pasta pandan. Lalu tambahkan juga 100 ml minyak sayur. Kalian bisa menggunakan minyak apa aja ya, minyak zaitun atau minyak jagung, minyak canola, terserah kalian. Yang jelas minyaknya jangan minyak bekas. Setelah adonannya tercampur rata, kita siapkan loyang yang sudah dialaskan dengan baking paper sebelumnya. Aku menggunakan loyang kotak ukuran 20 cm. Bagian permukaan loyangnya pun sudah aku beli margarin sebelumnya ya. Oh iya, kalian harus benar-benar memastikan adonannya sudah tercampur rata dan tidak ada minyak yang tersisa agar kuenya tidak bantet. Setelah itu, kita bisa masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas dan kukus selama 30-40 menit hingga kuenya matang. Dan ini kuenya sudah matang semua, aku tes tusuk dulu. Jika sudah tidak ada yang lengket adonannya, tandanya kuenya sudah matang. Lalu kuenya bisa kita dinginkan sebentar ya. Ini kuenya sudah tidak terlalu panas, bisa kita keluarkan dari loyang. Setelah itu nanti akan aku siapkan baking paper yang lebih panjang agar nanti kita lebih mudah dalam mengangkat kuenya dari loyang ketika sudah diberi ganas. Oh ya, aku tidak menggunakan baking paper panjang di awal ketika sebelum mengukus tadi karena sesuai dengan pengalaman kemarin, kalau misalnya baking papernya itu ikut dikukus, nanti baking papernya jadi basah dan akhirnya susah untuk mengangkat kuenya. Setelah itu kita balikan lagi kuenya ke dalam loyang. Dan sekarang kita siapkan untuk toppingnya ya. Aku menggunakan 200 ml susu cair. Lalu tambahkan 50 gram whipped cream bubuk yang sudah aku larutkan dengan 100 ml air. Kalian juga bisa menggunakan whipped cream cair. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan maizena. Dan agar kuenya lebih tahan terhadap suhu ruang, ini aku tambahkan 1 sendok teh agar-agar. Kalian juga bisa menggunakan gelatin. Lalu tambahkan 1 sendok makan susu kental manis dan 100 gram keju cheddar bubuk atau bisa juga diganti dengan spread cheese. Setelah itu adonannya kita aduk rata dulu semuanya sebelum kita nyalakan kompornya. Setelah dipastikan maizena dan agar-agarnya sudah tercampur rata, bisa kita nyalakan kompornya. Lalu kita masak hingga mendidih seperti ini ya. Setelah itu kita matikan kompornya dan tambahkan 100 ml susu lagi. Ini aku campurkan susunya secara terpisah karena hal ini dapat mengurangi terbentuknya kulit pada permukaan krim. Lalu biar mengkilap krimnya bisa kita tambahkan 1 sendok makan mentega. Kalau kalian menggunakan salted butter atau margarin tidak usah menambahkan garam lagi ya. Nah kalau kalian pakai yang unsalted bisa tambahkan sekitar setengah sendok teh garam. Setelah semuanya tercampur rata bisa kita cicipi dulu apa ada yang kurang. Kalau sekiranya kurang manis bisa kalian tambahkan sekitar 1-2 sendok makan susu kental manis lagi. Dan bagi kalian yang menggunakan keju cheddar untuk membuat krim ini, tentunya keju cheddarnya itu tidak mudah larut dengan sempurna ya. Jadi kalian harus saring dulu atau bisa di blender agar nanti hasil krimnya itu lebih halus. Kalau kalian menggunakan spray cheese tidak usah disaring ya karena nanti hasilnya sudah halus. Setelah krimnya lembut seperti ini bisa kita tuang langsung ke atas bolunya. Ini aku sisakan sedikit ya, sekitar 1-2 sendok makan adonan untuk membuat pola di atasnya nanti. Ini karena di atas krimnya itu ada gelembung kecil, jadi aku tusuk dengan lidi gelembungnya agar permukaannya nanti halus. Dan ini adalah sisa adonan yang tadi, aku kasih sedikit pasta pandan, lalu diaduk rata dan dimasukkan ke dalam piping bag. Untuk membentuk pola daunnya, pertama-tama kita bentuk pola bulat-bulatan kecil dan besar seperti ini. Setelah itu goreskan bagian tengahnya menggunakan lidi atau sumpit. Oh ya, ini aku membuat polanya itu ketika krimnya sudah agak set ya, tapi belum ngeset banget. Jadi nanti pola daunnya akan menonjol. Setelah selesai, bisa kita simpan dulu dalam kulkas selama 1-2 jam hingga permukaannya benar-benar set.
Dan setelah kuenya set seperti ini, bisa kita keluarkan dari loyangnya dan lepaskan dari baking papernya. Dan biar makin rapi, nanti pinggiran kuenya ini akan aku trim ya. Saranku agar hasil potongannya rapi, dalam ngetrim kue atau memotong kuenya ini harus menggunakan pisau yang panjang ya. Dan setelah memotong atau mengetrim seperti ini, segera bersihkan pisaunya dengan tisu sebelum kalian memotong bagian yang selanjutnya. Agar nanti tidak ada serpihan kue yang menempel pada bagian krimnya ya. Ini krimnya benar-benar ngeset dan tidak mudah meleleh atau mencair di suhu ruang. Dan ini dia pandan keju moist cake siap untuk disajikan. Ini penampilan kuenya benar-benar cantik dan wangi banget loh. Dan bisa teman-teman lihat motifnya itu menonjol karena aku membuat polanya ini ketika krimnya itu sudah agak set. Untuk permukaan krim kejunya sendiri tidak kalah cantik dengan yang ganas coklat ya. Sama-sama halus dan glowing banget. Untuk cara penyimpanan kuenya disarankan tetap simpan di dalam kulkas ya. Walaupun memang krimnya itu tahan tidak gampang meleleh, namun karena krimnya terbuat dari susu dan keju tentunya lebih mudah rusak ya. Jadi kalau misalnya kalian menyimpannya dalam suhu ruang mungkin hanya bertahan sekitar 1 hari. Namun di dalam kulkas kue ini bisa bertahan sampai sekitar 3 hingga 4 hari. Jangan lupa gunakan wadah tertutup agar kuenya tidak kering ya. Dan ini dia penampakan kuenya setelah dipotong. Bisa dilihat sendiri ya betapa moistnya kue ini. Krimnya juga terlihat sangat lembut ya. Tapi jangan salah, walaupun sangat lembut, krimnya juga cukup kokoh loh. Jadi tidak perlu khawatir krimnya akan meleleh ataupun meleot ke sana kemari. Yuk sekarang kita cobain ya. Ini tuh enak banget, selain moist rasanya, teksturnya juga sangat lembut. Wangi pandannya itu menggugah selera banget. Perpaduan antara bolunya yang manis dan krimnya yang gurih membuat kue ini jadi balance dan tidak mudah enek ketika kita menyantapnya. Bakal jadi favorit untuk keluarga kamu. Dan bagi yang ingin jualan, ini juga cocok banget. Insya Allah nggak bakal kalah bestseller dengan cake coklat ketagih sebelumnya. Kali ini aku akan membuat cake ketagih yang lagi viral di negeri tetangga. Ya, sebelumnya memang aku sudah membuat 2 jenis cake ketagih lainnya ya, yaitu cake coklat ketagih atau coklat moist cake dan cake pandan keju ketagih atau pandan keju moist cake. Dan kemarin juga sempat berseliweran di timeline IG ku serta TikTok. Ada jenis rasa cake ketagih lainnya yang menarik banget nih untuk dicoba dan sepertinya enak banget. Warna yang cantik yaitu pink, putih, dan coklat membuat kue ini itu mirip sekali dengan es krim ya. Ya, ini adalah cake Neapolitana ketagih atau Neapolitana moist cake. Cake ini cocok banget untuk jadi cemilan kamu di rumah atau pelengkap acara-acara spesial kamu. Atau bahkan bisa jadi salah satu menu jualan kamu yang bakal laris manis. Kalau gitu sekarang kita lihat gimana cara membuatnya. Pertama kita panaskan dulu kukusannya, jangan lupa beri kain tutupnya agar tidak menetes uap air nanti pada kuenya. Lalu siapkan wadah, kita campurkan dalam wadah 2 butir telur ukuran sedang. Pastikan semua bahan yang kamu pakai memiliki suhu yang sama dengan suhu ruang. Lalu tambahkan 75 gram gula. Lalu tambahkan setengah sendok teh emulsifier, aku menggunakan SP, kalau kamu mau menggunakan TBM atau ovalet bisa juga ya. Setelah itu kita mixer semua bahan ini dengan kecepatan rendah dulu sampai semuanya tercampur rata. Lalu naikkan kecepatan mixernya hingga yang paling tinggi. Dan mixer adonan ini hingga berubah menjadi pucat, mengembang, dan memiliki tekstur yang kental seperti ini ya. Kalau diangkat, adonannya akan tercipta jambul seperti ini. Setelah itu, tambahkan 75 gram tepung terigu. Gunakan tepung terigu berprotein sedang atau tepung terigu serbaguna. Lalu tambahkan 1,5 sendok makan susu bubuk. Ini aku mixer semua bahan ini hingga tercampur rata sebentar aja dengan kecepatan yang rendah. Kalau kamu ingin mengaduknya manual bisa ya. Ini aku mixer sekitar 1-2 menit aja. Lalu setelah itu kita bisa tambahkan 32 gram susu atau kamu juga bisa menggunakan santan. Oh ya, kalau kamu menggunakan santan instan itu sekitar setengah bungkus ya. Lalu tambahkan 50 gram minyak.
Kamu bisa menggunakan minyak apa aja, ini aku pakai minyak sayur biasa. Lalu setelah itu kita mixer lagi dengan kecepatan rendah hanya sampai tercampur rata semuanya. Untuk waktu mixernya hanya sekitar 1-2 menit aja. Jangan terlalu lama memixernya karena takutnya nanti adonan jadi encer karena udara yang tersimpan itu keluar. Dan ini aku aduk manual sebentar untuk memastikan semua adonannya tercampur rata. Setelah itu kita bagi 3 adonannya sama rata. Untuk satu adonan yang ini akan aku biarkan warnanya putih seperti ini. Dan untuk 2 adonan yang lain akan aku tambahkan pasta stroberi serta setengah sendok teh bubuk coklat. Untuk pasta stroberinya sendiri aku pakai sekitar 1 sendok teh. Kalau kamu pengen lebih terang lagi bisa tambahkan lagi ya, sesuai dengan selera. Adonannya kita campur rata hingga semuanya memiliki warna yang kita inginkan. Pelan-pelan aja ngaduknya biar adonannya tidak encer. Lalu siapkan loyang 18x18 cm yang sebelumnya sudah diberi olesan margarin. Dan ini aku juga kasih baking paper ya bawahnya. Setelah itu kita masukkan adonan ke dalam loyang dengan cara disendokin satu persatu seperti ini agar warnanya tidak tercampur ya satu sama lain. Untuk resep base cake yang kali ini aku buat agak berbeda dengan base cake yang pernah aku buat sebelumnya ya, yang cake tagi coklat serta pandan yang sebelumnya itu. Untuk sebelumnya itu aku banyak menggunakan santan atau susu dan sedikit banget menggunakan telur. Dan nanti adonan yang dihasilkan akan sangat encer. Sedangkan untuk kue Neapolitana kali ini aku menggunakan banyak telur dan sedikit cairan agar menghasilkan adonan yang kental dan tidak mudah tercampur seperti ini. Dan ini adonannya sudah selesai, bisa kita langsung kukus ya. Kukus selama 30 menit hingga matang. Gunakan api sedang cenderung kecil dalam mengukusnya. Dan ini sudah 30 menit, bisa kita lihat kuenya sudah jadi ya. Tapi sebelumnya akan aku tes tusuk dulu. Kalau misalnya sudah tidak ada adonan yang menempel, tandanya kuenya sudah siap untuk kita angkat. Ini kuenya akan aku dinginkan sebentar. Setelah agak dingin seperti ini, aku keluarkan kuenya dari loyang. Dan akan aku ganti baking papernya dengan baking paper yang lebih panjang. Aku menggunakan baking paper yang berbeda dari saat mengukusnya itu karena takutnya itu baking papernya basah ketika kita mengukusnya. Akibatnya baking papernya akan mudah robek dan akan sulit mengeluarkan kuenya dari dalam loyang. Itu ya kelemahan kita menggunakan kue kukus. Tapi untuk cake tagi sendiri aku lebih menyarankan kue kukus sebagai base cake-nya. Karena rasa kue yang dikukus itu lebih moist daripada kue yang dipanggang. Dan ini kuenya akan kita sisihkan terlebih dahulu karena aku akan buat krim untuk di atas kuenya. Pertama siapkan panci lalu masukkan 300 gram susu. Lalu masukkan 80 gram sampai 100 gram susu kental manis. Ini sesuaikan dengan selera kamu ya, tingkat kemanisannya. Aku sendiri kali ini menggunakan sekitar 80 gram aja. Setelah itu masukkan 50 gram keju cheddar parut. Kamu juga bisa menggantinya dengan cream cheese atau spread cheese ya. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan maizena dan 1 sendok teh agar-agar. Gunakan agar-agar yang tanpa warna ya. Setelah itu semua bahan ini kita campur rata terlebih dahulu. Pastikan agar-agar serta maizenanya tidak ada yang bergerindil ya. Setelah semuanya tercampur rata bisa kita nyalakan api kompornya dan masak adonan susu ini hingga mendidih. Masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk agar adonan yang dihasilkan bertekstur halus. Setelah mendidih, matikan api lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Aduk rata kembali semuanya, setelah itu tambahkan 100 gram susu. Ini aku tambahkan susu terpisah di belakang untuk menghindari terjadinya kulit di atas adonan. Karena biasanya adonan susu dicampur dengan maizena itu akan ada tekstur kulit ya di atasnya. Setelah itu adonannya akan aku bagi 3 sama rata sekitar 185 gram. Dan ini untuk adonan yang coklat tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk. Aduk rata, kamu bisa sambil nyalakan apinya ya, agar lebih mudah mencampurnya. Oh ya, semua adonannya aku saring agar menghasilkan krim yang sangat halus. Untuk adonan yang pink, ini aku beri pewarna pink, kamu juga bisa pakai pasta stroberi. Setelah itu, adonan krimnya bisa kita langsung tuang ke atas kuenya. Tuang perlahan-lahan dengan kondisi krim yang sudah kita dinginkan sebentar. Jadi adonannya itu tidak terlalu cair ya.
Dengan kondisi adonan yang sudah agak sedikit mengental, jadi membuat krimnya sendiri itu tidak mudah tercampur satu sama lain. Masukkan perlahan-lahan masing-masing warnanya agar tidak tercampur atau menutupi warna lainnya. Nah, kita tuang semua adonan krimnya. Dan agar lebih cantik lagi, ini di pinggiran masing-masing warnanya aku beri pola motif seperti ini. Jadi lebih cantik kan warnanya? Setelah itu bisa kita dinginkan hingga set. Setelah dingin, kita keluarkan dari loyangnya. Aku mendinginkan itu sekitar 3 jam ya, bisa ngeset semuanya seperti ini. Dan biar makin cantik lagi, kita bisa trim pinggirannya agar rapi semuanya. Gunakan pisau yang panjang agar potongan trimnya itu rapi ya. Oh ya, untuk resep adonan krimnya sendiri itu adalah adonan krim yang aku kreasikan sendiri. Mungkin resep yang aku buat ini akan ada perbedaan dengan resep asli yang ada di Malaysia. Tapi yang jelas resep ini tuh benar-benar enak. Paduan yang pas antara rasa base cake serta krimnya, perpaduan rasa gurih dan manisnya, serta tekstur moist serta lembut krimnya. Membuat kue ini tuh nagih banget, nggak enak sama sekali ketika kita menyantapnya. Dan bisa teman-teman lihat sendiri ya, kalau kuenya itu sangat cantik. Perpaduan warnanya serta glowingnya itu dapet banget. Dan seperti biasa, karena kek ketagi itu identik dengan potongan yang rapi, mari kita potong bareng-bareng. Potong dengan pisau yang panjang seperti ini. Lalu setiap selesai memotong satu bagian, kita lap dulu pisaunya dengan tisu agar tidak mengotori bagian yang lainnya. Dan ini dia Neapolitana Moist Cake atau kek ketagih Neapolitana siap untuk disajikan. Neapolitana Moist Cake ini itu seru banget, tiap potongannya akan berbeda dari segi warnanya, motifnya, dan juga rasanya. Ini sekarang aku makan yang coklat dulu. Dan teman-teman bisa lihat motif marble-nya itu bagus banget loh. Sedangkan ini adalah potongan yang strawberry. Untuk rasa yang strawberry sendiri itu benar-benar enak sama dengan yang coklat. Dan ini juga aku kebagian potongan yang vanilanya. Jadi kue ini tuh bakal jadi win-win solution untuk teman-teman sajikan karena memiliki 3 rasa berbeda dalam satu kue. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin jualan, perhitungan modalnya ada di kolom deskripsi ya. Kali ini aku akan buat cake cantik yang lagi viral. Selain lagi viral, kue ini juga sering banget di request sama teman-teman, yaitu Red Velvet Moist Cake atau cake Red Velvet ketagih. Selain 3 macam cake ketagih yang pernah aku buat sebelumnya, cake ketagih Red Velvet ini juga sangat digemari di negeri jiran. Oh ya, bagi teman-teman yang belum menonton cake ketagih lainnya, linknya aku taruh di kolom deskripsi ya. Untuk kali ini, red velvet yang aku buat sangat gampang. Cake ini tanpa telur, gak usah menggunakan mixer ataupun oven, tapi bisa mendapatkan cake yang super enak. Untuk ganasnya sendiri, aku buat versi lain nih. Sebelumnya, aku sudah pernah buat ganas coklat dengan tambahan agar-agar. Untuk kali ini, aku akan buat ganas coklat dengan tambahan jelly. Yuk kita bareng-bareng simak cara membuatnya. Pertama kita panaskan dulu ya kukusannya. Setelah itu kita siapkan buttermilk. Ini aku buat versi homemade-nya. Aku pakai susu UHT sebanyak 220 gram. Lalu tambahkan 1,5 sendok makan cuka. Kalian juga bisa menggunakan perasan jeruk lemon atau nipis. Gunakan sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu kita campur rata semuanya dan diamkan selama 10 menit. Dan ini sudah 10 menit. Buttermilk homemade kita sudah siap digunakan jika lemak susu sudah menggumpal seperti ini ya. Setelah itu bisa kita tambahkan pasta red velvet. Ini kebetulan aku lagi nggak punya, jadi aku campurkan 1 sendok teh pasta vanila dengan 1-2 sendok teh pewarna merah. Kalian bisa menggunakan pewarna merahnya sesuai dengan keinginan kalian ya. Jika dirasa kurang merah bisa ditambahkan lagi. Dan ini buttermilk red velvet kita sudah selesai. Lalu kita siapkan wadah lagi untuk mencampurkan antara gula. Ini aku pakai 150 gram dan juga buttermilk red velvet yang sudah kita buat tadi. Di sini kita benar-benar nggak pakai telur ya, tapi tenang aja, kue red velvet kita bakal tetap enak, moist dan juga lembut. Setelah itu bisa kita tambahkan 100 gram minyak sayur. Kamu bisa menggunakan minyak yang lain ya, misalnya minyak canola, minyak
zaitun atau minyak jagung. Setelah itu kita campurkan semua bahan ini ya. Aku menggunakan balon whisk biasa seperti ini. Kalau kamu nggak punya, kamu bisa menggunakan garpu atau spatula. Campurkan semua bahan hingga gulanya benar-benar larut seperti ini. Lalu ini aku sisihkan dulu adonannya dan aku akan membuat adonan keringnya. Aku buat dari 200 gram tepung terigu. Aku menggunakan tepung terigu berprotein sedang atau tepung terigu serbaguna. Lalu tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk dan 1 sendok teh baking powder. Tambahkan juga setengah sendok teh soda kue dan 1/4 sendok teh garam. Semua bahan kering ini akan aku campurkan ke bahan basahnya. Tapi sebelum kita campurkan bahan keringnya, kita aduk rata dulu ya. Setelah semua bahan keringnya tercampur rata seperti ini, bisa kita campurkan ke dalam adonan basah. Saranku sebelum mencampurkannya, kita bisa saring dulu semua adonan keringnya, agar nanti adonan kering ini dapat tercampur dengan baik ke dalam adonan basah, dan menghasilkan adonan yang solid dan lembut. Tidak ada adonan yang bergerindil ya. Setelah semua adonan kering sudah masuk seperti ini, bisa kita campurkan lagi menggunakan balon whisk. Campurkan kedua bahan ini hingga terbentuk suatu adonan yang homogen ya. Setelah itu adonannya bisa kita tuang ke dalam loyang. Ini aku menggunakan loyang 18 x 18 cm. Sudah aku beri margarin sebelumnya dan beri baking paper di bawahnya. Oh ya, buat teman-teman yang nanya, apa itu air susunya yang sudah dikasih cuka tidak asam nanti di kuenya? Bener-bener gak berasa ya asamnya. Jadi buttermilk homemade kita itu yang bakal membuat kue red velvet kita akan membentuk warna merah yang cantik, serta memiliki tekstur yang sangat moist dan lembut. Untuk resep aslinya, biasanya di luar negeri kita menggunakan buttermilk yang sudah jadi. Tapi karena buttermilk di Indonesia itu sulit ditemukan, makanya kita buat buttermilk sendiri dengan menggunakan susu dicampur dengan cuka atau perasan jeruk. Setelah itu adonan kuenya bisa kita kukus ya selama 30 menit. Jangan lupa cover kukusannya dengan kain seperti ini agar uap airnya tidak menetes pada kue. Dan ini sudah 30 menit kita kukus kuenya. Dan kita cek kuenya kelihatan sudah matang ya, tapi ini aku akan tes tusuk dulu. Nah, jika adonan kuenya sudah tidak ada yang lengket dan menempel, bisa kita angkat kuenya. Dan ini kuenya kita sisihkan dulu, kita dinginkan. Kalau misalnya sudah agak dingin, bisa kita keluarkan dari loyangnya. Dan seperti biasa, aku pakai baking papernya berbeda dengan baking paper yang aku gunakan untuk mengukus ya. Aku pasang baking paper yang lebih panjang. Ini aku ganti baking papernya karena baking paper yang bekas mengukus itu biasanya basah ya, jadi agak susah untuk mengeluarkan kuenya nanti dari dalam loyang. Nah, ini seperti ini ya, baking papernya aku ganti dengan yang baru dan tidak basah, jadi nanti akan mudah mengeluarkan kuenya setelah diberi ganas. Dan ini kuenya akan aku sisihkan sebentar, lalu ini aku akan buat ganas coklatnya. Aku gunakan dari 250 gram susu UHT, lalu tambahkan 1 sendok teh jelly powder. Gunakan jelly yang tidak berwarna ya, lalu kita aduk dulu nih sebelum direlakan apinya sampai benar-benar semua tercampur rata. Setelah jelly dan susunya tercampur rata, bisa kita nyalakan apinya. Lalu masak susunya sambil diaduk seperti ini, sampai susunya mendidih kecil-kecil di pinggirannya. Ini disebutnya shimmering. Cukup seperti ini dan kita matikan apinya. Lalu susu panasnya ini kita langsung campurkan ke dalam 250 gram coklat blok. Ini coklat bloknya udah aku potong kecil-kecil agar lebih mudah mencampurnya. Kalian harus benar-benar cepat-cepat mengaduknya sampai semua coklatnya meleleh dan tercampur rata dengan susunya. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega. Lalu aduk kembali hingga menteganya bisa cair dan tercampur rata pada coklat. Untuk ganas coklat dengan jelly kali ini, kalian harus cepat-cepat mengaduknya agar coklat dan susunya bisa tercampur rata. Karena karakteristik jelly sendiri itu agak berbeda dengan agar-agar yang dulu kita pernah buat. Jelly itu cepat banget dalam mengentalkan adonan susunya. Kalau kalian gak cepat-cepat dalam mengaduknya, nanti adonan ganas kalian bakal bergumpal-gumpal. Tapi kalau memang sudah terlanjur bergumpal-gumpal, jangan khawatir, kalian bisa tetap menyelamatkan ganas coklat kalian dengan cara menyaring atau blender sampai halus
ganas coklatnya. Setelah ganas coklatnya selesai, kalian harus langsung masukkan ke dalam loyang yang berisi kue red velvet tadi. Lalu ratakan, dan jika ada gelembung-gelembung di atas ganasnya bisa kalian pecahkan dengan lidi ya, kayak tadi aku lakukan. Dan jika sudah selesai bisa kita dinginkan di dalam kulkas hingga set. Dan ini sudah set semuanya. Ini kuenya aku diamkan di dalam kulkas selama 3-4 jam. Dan memang agak berbeda dengan ganas coklat yang menggunakan agar. Ganas coklat yang menggunakan jeli ini agak susah ngeset ya. Dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding ganas coklat yang menggunakan agar-agar. Dan ini kuenya sudah selesai aku trim, sudah rapi seperti ini. Dan ini dia red velvet moist cake kita sudah selesai. Untuk warna red velvetnya sendiri cantik sekali ya, sedangkan untuk ganasnya kelihatan glowing tapi kurang mulus. Terlihat banyak gelembung udara kecil-kecil ya di atasnya. Dan ini perbedaan yang mencolok banget dibanding dengan ganas coklat yang menggunakan powder agar atau agar-agar yang kemarin sudah aku buat. Yang menggunakan jelly ini cenderung sulit untuk ngeset dan memiliki permukaan yang banyak sekali gelembung kecil-kecilnya. Jadi terlihat kurang mulus ya, dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk ngeset. Sedangkan teksturnya sendiri, ganas coklat yang menggunakan jelly ini menurutku lebih lengket dibandingkan ganas coklat yang menggunakan agar-agar. Namun untuk rasanya sendiri, ganas coklat ini juga sama-sama enak ya dengan ganas coklat agar-agar yang sebelumnya aku buat. Kalau disuruh milih antara ganas coklat ini dan ganas coklat sebelumnya, aku lebih memilih untuk menggunakan ganas coklat yang memakai agar-agar. Karena ganas coklat yang menggunakan agar-agar itu untuk tekstur dan rasanya sama persis dengan ganas coklat yang menggunakan gelatin. Untuk rasa kuenya sendiri benar-benar enak. Ini benar-benar moist dan lembut walaupun gak pakai telur, dan cara buatnya pun gampang banget. Untuk teman-teman yang ingin jualan, perhitungan modalnya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Kali ini aku akan membuat variasi dari cake ketagih lagi nih. Terhitung dengan ini sudah sekitar 5 variasi cake ketagih atau moist cake yang sudah aku buat. Untuk teman-teman yang belum menonton variasi yang sebelumnya, bisa cek linknya di kolom deskripsi ya. Untuk kali ini aku akan membuat matcha orange moist cake atau matcha orange cake ketagih. Karena banyak banget yang request untuk dibuatkan base cake ketagih yang dipanggang, serta memiliki flavor green tea atau matcha. Jadi kali ini akan aku buatkan base cake yang benar-benar moist walaupun dipanggang. Dan tentu aja dengan rasa matcha yang banyak di request. Untuk krim atasnya sendiri aku pilih rasa orange atau rasa jeruk karena ingin membedakan aja nih dengan cake ketagih lainnya yang pernah aku buat. Biasanya kan pakai ganas coklat atau krim susu atau krim keju. Nah sekarang aku ingin yang segar-segar, jadi aku buat krim orange. Yuk, kalau gitu kita lihat cara membuatnya. Pertama siapkan 250 ml susu cair, ini aku pakai susu UHT, lalu tambahkan 1 sendok makan cuka. Kamu juga bisa mengganti cukanya dengan air perasan jeruk lemon atau jeruk nipis ya. Dan jika lemaknya sudah menggumpal seperti ini, sudah terpisah, maka kita tambahkan 1 sendok makan pasta matcha. Kamu bisa juga menggunakan bubuk matcha atau minuman rasa matcha seperti coklatos. Tinggal tambahkan sesuai dengan selera. Buttermilknya kita sisihkan sebentar, dan sekarang aku akan mengocok 125 gram mentega ditambah dengan 230-250 gula. Untuk gulanya sendiri aku pakai gula halus ya. Kalau kamu punya gula pasir biasa bisa di blender dulu ya. Kocok hingga pucat dan mengembang seperti ini, lalu masukkan 2 butir telur. Masukkan telurnya secara bertahap agar telur dapat tercampur dengan rata. Oh ya, untuk kecepatan mixernya sendiri ketika memasukkan telur ini, tingkatkan kecepatannya hingga yang paling tinggi ya. Lalu kocok rata semuanya hingga mengembang seperti ini. Oh ya, kebetulan butter yang aku pakai tadi adalah unsalted butter. Kalau kamu menggunakan margarin juga bisa ya. Mixer semuanya hingga rata. Dan sambil menunggu mixernya selesai, kita siapkan dulu bahan keringnya. Ini aku menggunakan 250 gram terigu ditambahkan dengan setengah sendok teh baking powder. Aku pakai merek Hercules ya, yang double acting. Lalu aku tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kalau kamu menggunakan salted butter atau margarin bisa di skip ya garamnya. Setelah itu bahan keringnya kita aduk rata dan kita nyalakan lagi mixernya di kecepatan rendah aja dan dimasukkan si adonan keringnya ke dalam adonan mentega. Dan secara bergantian kita masukkan juga buttermilknya. Dan ini untuk buttermilknya sendiri aku bagi 2 bagian, sedangkan adonan keringnya aku bagi 3 bagian, jadi selang-seling ya.
Kocok rata secara perlahan-lahan dengan kecepatan yang paling rendah aja. Dan memasukkan adonan secara bertahap seperti ini, diharapkan adonan yang kita hasilkan nanti lembut, tidak ada yang bergerindil. Nah, kalau teman-teman familiar, sebenarnya adonan yang aku buat sekarang itu adalah adaptasi dari adonan red velvet yang dipanggang. Adonan ini aku rekomendasikan menjadi base cake dari moist cake atau cake ketagih, karena hasil dari base cake-nya itu benar-benar lembut dan moist banget. Nah, setelah adonannya semua tercampur rata, kita bisa tambahkan 1 sendok makan soda kue yang dicampurkan dengan 1 sendok makan cuka. Dan dicampurkan dulu seperti ini ya, sampai berbusa dan langsung dimasukkan ke dalam adonan. Nah, kedua bahan ini nih yang bakal membuat kue kita nggak hanya mengembang dengan baik, tetapi juga memiliki tekstur kue yang lembut, moist, tidak banyak rongga dan kering. Jadi bakal berbeda banget sama sponge cake atau cake lainnya yang dipanggang. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam loyang. Ini aku pakai loyang 20 cm, tapi kalau kamu pakai loyang 22 pun masih oke banget ya. Karena hasil panggangan dengan loyang 20 cm itu menurutku cukup lumayan tinggi ya. Dan setelah itu langsung harus kita oven. Ini ovennya sudah dipanaskan selama 10 menit. Dan aku taruh kuenya di rak paling bawah. Dan kita panggang selama 55 menit dengan suhu 170 sampai 180 derajat Celcius dengan api atas bawah. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Aku sendiri memasak dengan api atas bawah hanya sekitar sampai 40 menit dan sisanya itu dengan api atas saja. Dan ini dia hasil kuenya. Dan ini aku tes tusuk apakah sudah matang sempurna. Dan hasilnya oke ya. Setelah itu kita akan buat krim di atasnya. Ini aku campurkan nutrisari jeruk ke dalam air 200 ml sebanyak 2-3 bungkus. Kamu bisa menggunakan sirup rasa jeruk atau bahkan perasan jeruk segar. Setelah itu, ini aku siapkan 300 ml susu, lalu tambahkan 80 gram susu kental manis, lalu tambahkan larutan jeruk yang sudah kita buat tadi. Oh ya, aku tidak menggunakan tambahan gula lagi karena menurutku ini sudah manis ya. Tapi kalau teman-teman merasa kurang manis, bisa tambahkan 1-2 sendok makan gula. Lalu setelah itu, tambahkan 1 sendok makan maizena dan 1 sendok teh agar-agar. Semua bahan ini kita campur rata. Dan jika sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita panaskan dan masak dengan api sedang. Kita masak adonannya sampai mendidih. Dan selama memasak harus sambil diaduk-aduk ya, biar tidak ada adonan yang menggumpal. Oh ya, buat teman-teman yang nggak pengen kuenya di oven, bisa mencoba resep lainnya. Karena untuk resep cake ketagih yang aku pernah buat, rata-rata semuanya itu adalah kue yang dikukus. Setelah adonan krimnya mendidih, kita matikan apinya dan tambahkan 150 ml susu. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega. Oh ya, sengaja aku ada nambahin susu di belakang untuk menghindari terbentuknya kulit pada krim ya. Nah, setelah diaduk rata seperti ini, bisa kita dinginkan dulu. Sementara kita dinginkan krimnya, kita siapkan dulu 1 buah jeruk sunkist. Ini sudah aku cuci bersih. Jeruk ini akan aku gunakan sebagai hiasan ya. Biar warnanya cantik, jeruknya aku tidak kupas kulitnya. Tapi kalau kalian ingin mengupasnya, bisa ya. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah krimnya dingin, bisa kita tuangkan ke atas kue yang tentunya sudah dingin juga. Tuangkan perlahan-lahan. Dan kalau teman-teman pengen krimnya lebih tinggi, bisa menggunakan loyang yang lebih kecil dari loyang yang dipakai untuk memanggang ya. Karena kebanyakan kue yang dipanggang atau yang dikukus itu bakal menciut ketika matang. Jadi agar krimnya itu tidak banyak yang masuk ke sisi-sisi loyangnya, jadi kalian bisa pindahkan kuenya ke loyang lebih kecil. Setelah jeruknya kita tata sesuai dengan selera, ini aku buat puding kaca untuk di atasnya, agar jeruknya tidak bergeser dan lebih tahan lama. Masak agar-agar sebanyak 1 sendok teh ditambah 1 sendok makan gula dan 200 ml air hingga mendidih seperti ini. Hilangkan uap panasnya. Setelah tidak terlalu panas, bisa kita tuangkan ke atas kuenya. Oh ya, sekilas memang mirip banget sama puding cake ya. Tapi dari segi rasa jelas-jelas berbeda. Karena untuk lapisan di atas kuenya sendiri itu bukan puding ya, tapi krim yang aku buat rasa orange. Dan setelah semuanya selesai, bisa kita masukkan kuenya ke dalam kulkas selama 3-4 jam. Atau hingga semuanya set ya. Sedangkan kueku ini aku diamkan semalaman di dalam kulkas, jadi bener-bener udah set banget kuenya. Setelah itu kuenya bisa kita keluarkan dari loyangnya. Tapi ini karena agak susah, jadi aku terbalikkan kayak gini nih cara mengeluarkannya.
Jadi kita pakai 2 papan, papan yang satunya untuk di bawah dan atasnya tinggal kita balik. Maka pastikan kue kamu sudah benar-benar set ya, agar krimnya tetap kokoh seperti ini. Setelah itu biar makin cantik dan rapi, aku trim pinggirannya dan ini sudah selesai semua. Orange matcha moist cake sudah siap untuk disajikan. Wah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, perpaduan warnanya sangat cantik. Nggak cuma menyegarkan di mata, tapi juga seger banget rasanya ketika kita santap. Perpaduan aroma matcha dan rasa orange di atasnya itu enak banget. Dan seperti biasa, kuenya kita potong-potong ya. Untuk teman-teman yang menggunakan orange-nya itu sekalian sama kulitnya, jadi kita potong dulu orange-nya secara terpisah seperti ini. Baru setelah itu kita potong seluruh kuenya seperti ini ya. Dan bakal lebih mudah memotongnya sih sepertinya kalau misalnya si jeruknya tuh nggak sama kulitnya ya, kita buat garnisnya. Tapi sebenarnya nggak masalah, gunakan pisau yang benar-benar tajam agar lebih mudah untuk memotongnya. Krim jeruknya sendiri itu cantik banget ya, glowing dan warnanya nyegerin banget. Dan sekarang yuk kita cobain. Untuk kue macanya sendiri karena dari kulkas, maka terlihat agak basah ya karena memang benar-benar moist dalamnya. Dan rasa kek ketagi yang satu ini tuh beda banget sama kek ketagi yang sebelumnya aku pernah buat. Cocok banget buat kamu yang suka atau lagi pengen makan yang segar-segar. Oh ya, untuk kamu yang ingin jualan, perhitungan modalnya aku taruh di kolom deskripsi ya.